Selanjutnya kita akan menambahkan list di sini yang berisi jenis-jenis buku dan juga jumlahnya. Kita buka di indeks, kita lihat di bagian sini kita tambahkan BR. Dan BR maksudnya kita tambahkan grid. Kita ambil yang ini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke. Grid yang pertama lebarnya 8, yang kedua 4. Untuk yang 8 diambil dari sini. Div ini sampai dengan div yang ini. Ctrl X diletakkan di sini. Oke, sementara div yang ini kita akan letakkan list. Nah, kalian lihat di sini list group. Kita pakai yang ini. Ctrl C, kita letakkan di sini. Nanti dia jadinya seperti ini. Ya. Oh ya, kita taruh di dalam jumbotron. Berarti yang jumbotron ini kita kasih keluar. Jumbotron yang ini kita kasih keluar. Kita Ctrl S, kita refresh. Oke. Dia ada di bawah. Nah, kita coba tunggu, kita cek dulu. Div yang ini SM8 row. Div yang ini tidak ada. Sabar, ini kan div yang call 8. Berarti row tidak boleh ada di sini dulu. Kita hapus. Ctrl S. Row-nya ini harus ada di luar. Row. Nah, dia ada di sini. Ctrl S, coba kita refresh. Nah, kayak di sebelah. Nah, di sini kita mau tampilkan dengan kita cek dulu direkam atau belum. Takutnya lupa. Kita di bad guess. Dari warna putih kita cari yang biru atau yang info. Oke, kita ambil ini. Kita letakkan di satu di sini. Yang lain ini tidak usah. Nah, S, kita refresh. Oke. Sekarang kita akan buat perulangannya. Kita cek di script, cari data di tabel lain. Ctrl C, kita letakkan di bawah sini. Konektornya ini tidak usah.
kita kasih nama list. List ini untuk dia punya, oh ini tidak ada, data list. Maaf, Ctrl Z. Data list ini kita Ctrl C, letakkan di sini, di sini, sini. Oke. Select bintang from jenis. Order by jenis itu order by nama ascending. Jika ada, maka dia akan menampilkan, jika ditemukan, dia akan menampilkan ini. Jika tidak, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Menampilkan ini. Ini kita tutup dulu PHP-nya. Oke, ini kita cut. Kita letakkan di bagian depan. Lebih kecil tanda tanya PHP. Tanda tanya lebih besar. Ctrl X, dia bukan di sini. Dia kita letakkan di bagian sini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Tapi kita mau dia akan muncul nama. Jenis itu dia punya namanya adalah nama. Oke, kita klik refresh. Kita cek dulu. Select bintang from jenis order by nama ST. Data list. Oh, ini juga data list tadi. Ini Ctrl C dengan ini sama. Ini. Sekarang kita refresh. Nah, munculnya seperti ini. Nah, di atas nih kita kasih list group tadi mana? Kita kasih code seperti ini. Kasih code, tapi kita letakkannya di luar while. Letakkannya di atas sini. Kita refresh. Nah, di sini kita kasih nama stok buku. Stok jenis buku. Seperti ini. Kemudian di bagian ini kita kasih kecil lagi. Tiga. Sembilan. Seperti ini. Kemudian di dalam di sini kita tulis kita letakkan dia punya stoknya. Nah, stoknya kita sekarang coba buka query dulu.
Kita buka query, kemudian kita ketik IDP perpustakaan, kita ketik SQL, nah itu kita akan input select buku, dia tetap buku dengan jenis ya, ID jenis buku, select count, select sum, select ID jenis buku, koma ID buku from buku. Oke, ID jenis buku 8 jumlahnya 10, ID jenis buku 8 jumlahnya 11. Tinggal kita edit inline, select sum ID buku as store from buku group by ID jenis buku. Munculnya 21. Oke, sekarang kita kembali ke script yang ini. Oke, jumlah ini dia ada di dalam sini. Kita akan tambahkan script cari data di tabel. Kita letakkan di sini. Inputnya ini tidak usah, ID ini kita grup berdasarkan ID jenis buku, variabel f ID jenis buku, Ctrl C ini di bagian sini, ID jenis buku. Kemudian ini dia akan ambil ID jenis buku. Oke. ID jenis buku dia akan cari di query yang sudah kita buat. Di query yang kita buat, saya letakkan di sini sampai di sini. Jadi dia akan mencari berdasarkan ID jenis buku hasil pencarian yang ada di list ini kan. Ctrl V, N, tuh, dia akan cari. Jika dia ketemukan, kita change 1, 2, 3. Jika dia ketemukan, maka dia akan simpan di sini variabel desktop sama dengan sini dia menampilkan stok yang di atas. Jika tidak, maka variabel desktop sama dengan 0.
D ini kita kasih nama yang beda. Oke, jadi di sini dia begini. Logikanya begini. FFID jenis buku ini akan menyimpan ID jenis buku dari list. Setelah itu dia akan mencari stoknya. Nah, jika ditemukan maka stoknya akan disimpan di dalam sini di stok dari yang ini. Jika tidak maka nol. Nah, sekarang di batcase ini dia akan menampilkan lebih kecil tanda tanya. Ya, oke, tanda tanya lebih besar. Terus di sini echo menampilkan tstop tanda dolar tstop titik koma. Sekarang coba kita jalankan. Oke, ini keliru karena semuanya 21. Nah, kita cek kembali. Di sini oke, dia cari data list. Data list yang di atas ini kan perulangan. Yang ini ID jenis buku. Oke. Maka di sebelah select ID jenis buku dan seterusnya agar yang ini jika dia temukan, jika dia lebih besar dari 0, ini kita ganti x datanya 4 234 234. Oke, di sini dia tetap 21. Jenis buku ini berdasarkan data while yang ada di atas sini. Nah, ini namanya kan beda-beda. Namanya beda. Berarti otomatis coba ini ID jenis buku. ID jenis buku juga pasti akan beda-beda. Tuh, bedakan. Di sini saya Ctrl Z, saya ganti nama. Berarti DD list ini sama dengan di sini. ID jenis buku. Setelah itu dia mencari MySQL. Jika ditemukan stock from buku. Coba kita tes cari di query dulu. Delapan stock buku from group edisi buku from buku
Group by ID jenis buku. Oh, ini scriptnya salah. M-nya ini dia harus ada di depan. Where dia ada L di sini. Contoh S. Nah, sekarang coba kita running. Oke, semua buku 0, hanya olahraga yang jumlahnya sebanyak 21. Seperti ini. Ini tidak ada isinya. Kemudian kita tambahkan apa lagi? Berikutnya adalah kita tambahkan modalnya. Jadi pada saat kita klik di olahraga 21, dia akan muncul daftar bukunya. Jadi kita akan buatkan sebuah modal yang berlokasi dia harus ada di dalam perulangan ini. Dia ada di dalam sini. Kita cari modal kita cari extra large modal. Kita kasih seperti ini. Toggle modal ini kita Ctrl C. Kita letakkan di bagian sini. Main modal 1, main modal 1, kemudian kita ambil ID listnya. Kecilkan datanya, PHP, Echo, Ctrl V, titik koma, tanda tanya lebih besar. Seperti ini. Ini tanda dolar. Terus kita ambil dia punya demo modal yang ini. Pak Eko, transfer kok. Eko di mana? Dia ada di sini. Main modalnya kita ambil dari sini sampai ke sini. Daftar kita ambil. Pak Eko transfer kok. Oh, tunggu nanti becek. Ambil nama. Kita letakkan di sini. Ini kita kasih tutup. Yes, sekarang coba kita refresh di sini. Kita mulai dari berita. Nah, ini tidak ada ini. Daftar berita. Dia warnanya warna putih lagi. Oke, ini kayaknya terlalu besar.
biarkan saja XL. Oke, dia warna putih karena mungkin dia ada di dalam jumbotron ini mungkin. Text white ini kita hapus saja. Ctrl S. Klik. Nah, sudah ada daftar olahraga, lokal, kuliner, kamus, hukum, seperti ini. Kemudian di dalam sini, di dalam modal yang ini, kita akan tambahkan display tabel dinamis. Tambahkan ini. Kita letakkan di dalam body sini. Tabel ini kita kasih nama dengan sama dengan my modal 1, my tabel 12, saya kasih nama my tabel 12. Ini saya kasih nama my tabel 12. Kemudian kita sesuaikan dengan nama ini, tambahkan ini penamaannya di bagian my tabel 12. Di bagian sini juga my tabel 12. Kemudian my input 12, yang bagian bawah my input 12. Seperti ini. Kemudian tabelnya itu adalah kita akan menampilkan data sama seperti yang di atas ini. Nah, ini kita menampilkan data sesuai ini. Ctrl C, kita letakkan di bawah sini. Ctrl V, tapi yang bagian ini, filter bagian ini, judul buku tidak kita pakai. Oke. Where ID jenis buku, where ID jenis buku harus sesuai dengan yang di atas ini. Variabel ID jenis buku sesuai dengan yang ini. Ctrl V, seperti ini. Tinggal variabel D12 kita kasih nama 12. Ubah dan hapus ini tidak ada. Aksi juga tidak ada. Isinya itu sama dengan yang di isinya adalah ada nomor, kemudian ada judul, ada tahun terbit, judul, tahun terbit,
variabel S tambah-tambah, variabel nox tambah-tambah, sini variabel nox sama dengan 1. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Kita klik di olahraga. Olahraga ada 21 buku. Sementara novel masih kosong. Oke, ini kita tambahkan lagi atributnya. Ada judul buku, tahun terbit, kemudian ada ISBN. Setelah ISBN, jumlah halaman, jumlah buku. Jumlah buku. Kemudian jumlah buku. Nama penulis, nama penerbit, nama jenis buku. Nama penulis. Kemudian nama penerbit. Nama penulis, nama penerbit, nama rak, nama lemari. Download. Penerbit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini kosong. Tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama rak, nama lemari. Seperti ini. Oke, gaunnya 21 sepertinya keliru. Karena di buku masing-masing ini jumlah bukunya 100. Nah, seperti ini dia mendetail. Dia novel tidak ada. Nah, ini totalnya itu harusnya 200 bukan 21.
Kita lihat dulu totalnya itu ada di bagian bukan sum yang di buku ini, sum jumlah buku. Oke, jumlah buku. Ada 200 buku. 100 tambah 100, 200. Nah, ini kalau kalian mau kasih kecil boleh, kita bisa pakai small di bagian ini. Bisa menambahkan, misalkan kalau tampilan yang besar jelek, kalian bisa membuatnya lebih kecil. Ini tambahkan small di bagian depan. Dengan di bagian belakang. Tambahkan small di sini. Dan ini kita tambahkan Ctrl S. Sekarang kalian refresh, ini menjadi seperti ini. Dia lebih kecil. Tinggal ini kalian unduh dia punya file bukunya. Atasnya masih kosong. Kalau kita mau cari juga bisa. Silakan arah ke poin carinya belum jadi. Oke, kita cek bagian my input 12, my table 12. Table 12. Bagian atas my table 12. My input 12. Kemungkinan salah di bagian sini. Coba ini metadata kita hapus dulu. Kemudian metadata yang ini. Ini tanggal 12, inputnya 12. Ctrl S, coba kita refresh. Belum jadi. Oke, kita perlu menambahkan di bagian modal body ini my input 12 dengan script yang ini FFID harus sama dengan yang di atas ini, sama dengan yang di modal 1. Kemudian di ID-nya kita pakai ini juga, metable 12 ditambahkan dengan FF jenis buku. Nah, kalau dua ini berubah, maka di bawah ini juga ikut berubah.
my tabel 12, tambahkan ini kan my tabel 12 nih, banyak kan my tabel 12, terus my input 12 ditambahkan ini, nama 2 di bawah sama dengan nama 2 di atas ini. Oke, script lengkapnya seperti ini. Untuk bagian tabel seperti ini. Oke, sekarang coba kita jalankan, kita refresh. Oke, kita klik di olahraga, kita ketik cari, pasti dia akan ketemu seperti ini. Sementara untuk novel belum ada, kuliner belum ada. Oke, kemudian kita akan menambahkan footer catatan kaki untuk profil perpustakaannya. Untuk profil perpustakaannya adalah kita buka script ini, kemudian pada bagian bawah sebelum body ini kita tambahkan sebuah, kita cari script tugas Oke, kita tambahkan di ini try it yourself yang warna hijau. Saya letakkan di bawah sini. Saya kasih kita klik di learn button, saya kasih yang 7 mili. Ini saya kasih center. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Oke, dia seperti ini. Atau kalau ini mau meletakkan ini ada di luar, kita tambahkan di refresh. Ini dia ada di bagian bawah seperti ini. Kita kasih yang warna hitam. Teksnya kita kasih white. Oke, seperti ini. Lalu kita tuliskan, kita cari data di tabel lain.
Kita buka script D di script sini. Kita letakkan di sini. Data profil. Ini tidak usah. Kemudian select bintang from profile. Where-nya tidak usah. Jika ditemukan, maka dia akan menyimpan di sini nama perpustakaan, alamat email telepon, dan URL. Sini kita tambahkan PE di depan, alamat email telepon URL. Selesai. Kemudian di sini kita tambahkan, kita tanya PHP buku variabel P nama perpustakaan, diploma dengan misal. Ini kita kasih center. S misalkan stiker ini Kupang, kemudian BR alamat kemudian telepon, email, website, seperti ini. Ini tidak ada BR. Oke, perpustakaan Stikom Indo Kupang kita kasih strong.
seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan profil perpustakaan. Kita buat grid. Kita ambil gridnya yang ini. Kita letakkan di bagian atas. Yang MX Auto, oh ya, kalau itu kita tidak usah, kita tinggal tambahkan saja diffuse ini yang lebarnya 6 juga. Seperti ini, coba kita refresh. Seperti ini. Atau sepertinya terlalu, ini kita kasih 7, kasih 5. Itu 75, kita refresh. Seperti ini. Kemudian di tab sebelah kirinya kita akan menambahkan gambar sortnya itu ada di aset gambar. Gambarnya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Aset, kemudian gambar, baca.png. Width-nya kita kasih 50%. Ctrl S, coba kita refresh. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan profilnya. Profilnya itu yang ini. Input konektor ini tidak usah. Ini tambahkan deskripsi. Ini kita pindahkan di bagian atas. Bagian luar sini. Nah, terus di bagian bawahnya TBR lebih kecil karena tanya PHP, bukan lebih besar. Sini. Kita ambil deskripsi ini. Di koma. Ini kita kasih center di bagian belakang. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Oke, ininya hilang. P P P P P. Oke. Coba kita pindahkan ini ke bawah. Di bagian bawah sini.
refresh. Nah, untuk bagian atasnya coba kita copy ini, kita letakkan di dalam sini. Kita ambil deskripsinya. Apakah kolom sama dengan deskripsi? Profil deskripsi, betul, namanya adalah deskripsi. Coba kita refresh. Nah, tetap ada profil di atas, dia belum muncul. Select bintang profil, DP. Wah, ini langsung echo saja. Yes. Ctrl Z, deskripsi. Apa masalahnya? Oh ya, ini bagian dalam sini. Ctrl S. Coba kita refresh. Oke, sudah ada. Jadi yang di bawahnya ini tetap seperti ini. Kemudian yang di atas kita BR lagi. Oke, ini penjelasannya terlalu banyak. Kita akan edit di profil. Ini kita nih, stop ini lupa. Oke, sekarang kita buka. Seperti ini. Kemudian kita cari judul buku olahraga. Seperti ini. Bagian ini masih terdapat area kosong. Kita akan menambahkan jumbotron. Jumbotron di bagian
di bagian ini, di bagian ini. Puspa jumlah Tuhan di bagian sini, sehingga saat refresh jadinya seperti ini. Untuk penelusuran kita akan pakai tombol warning. Seperti ini. Warnanya itu kita akan menggunakan warna secondary. Atau ini. Untuk gambar dan ininya kita kasih kurang lagi. Oke, untuk pencariannya ini kayaknya kita harus kasih kecil lagi. Enam 50. Seperti ini. Kasih 45. Kita kasih 40 terus. Oke, terus Anda mencari buku ini. Ini kita letakkan di ini, saya pakai ini saja. Saya refresh. Oke, ini saya letakkan di dalam Jumbotron. Saya kasih BR seperti ini. Jadi dia pas. Oke, jadinya seperti ini. Misalkan kita cari buku sembarang, maka dia muncul halnya seperti ini. Kalau kita melakukan pencarian olahraga jurusnya A, dia akan tampil semua. Strip lengkapnya seperti ini. Jadi ini yang ke kanan ya. Ini.
seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat script untuk unduh filenya. Kita buka di bagian modal. Di sini ada unduh. Saya buka script yang display tabel dinamis, atau kita pakai script ya, cari yang unduh tadi, display image yang ini. Bukan. Nah, ini display image yang ini. Oke, kita letakkan di bagian sini. File, ID buku, admin, gambar, buku, file. Nah, ini dia pakai ID buku. Seperti ini, Ctrl S. Kita refresh. Kita klik di olahraga. Untuk ini cukup unduh saja. Punya tidak usah. Seperti ini. Oke, untuk unduh sudah selesai. Sekarang kita mau di bagian pendaftaran pengunjung. Untuk pendaftaran pengunjung, kita cari nah, di sini kita tambahkan modal. Oke, modal. Saya letakkan di bagian sini. Ctrl Z dulu. Copy ini saya letakkan di sini. Modal DP, daftar pengunjung ya, saya kasih nama modal DP. Kemudian bagian bawah sini saya letakkan di sini. Ini untuk DP tadi, pendaftaran pengunjung. Pendaftaran pengunjung baru. Sini kita kasih MD atau medium. Sini kita kasih tutup. S. Sekarang coba kita testing dulu. Pendaftaran pengunjung, klik. Nah, ini pendaftaran pengunjung baru. Untuk pendaftaran pengunjung baru ini, kita akan buka script untuk input form. Kita klik di sini. Makan form. Ctrl S. Sini file aksinya. Dia ada di luar, file aksinya itu ada di pengunjung.
pengunjung garis miring grid garis miring pengunjung grid insert pengunjung grid insert pengunjung.php. Nanti di pengunjung create ini saya tambahkan satu file insert pengunjung.php. Index dulu. Nah, di dalam sini kita tambahkan form-form sesuai dengan yang ada di database. Form pengunjung kita ambil dari yang sudah ada di admin, beranda, Ctrl F, data pengunjung. Nah, kita ambil dari sini, input, sampai di sini. Kita Ctrl C, kita tutup. Nah, saya letakkan di sini. Oke, jadi mulai dari salah ini. Ini kok penulis ya. Ctrl Z dulu. Oke. Dia di bagian beranda data pengunjung. Pengunjung itu dimulai dari input sampai di div yang ini, di beranda sini. Ctrl Z, kopinya tidak pas ini. Form copy, saya letakkan di index dari sini. Oke, betul, dia sudah ada di dalam form sini. Nah, ini bodinya harusnya ada di dalam. Coba kita Ctrl Z dulu. Ctrl Z. Nah, ini terbalik ini. Formnya ini kita Ctrl X, dia harus ada di dalam body. Nah, di dalam body baru kita copy ini. Mulai dari di dalam form nih, mulai dari input sampai div yang ini. Ctrl C, saya letakkan di dalam form. Nah, ini baru benar. Yes, kemudian saya tambahkan, ambil dari sini di bagian on submit, Ctrl C, sampai sini. Yakin ingin menyimpan data ini, kemudian saya ambil buttonnya, Ctrl C, ini saya tutup, saya letakkan di bagian bawah sini, Ctrl S. Nah, ini isi dalamnya semuanya sama, form inputnya. Sekarang coba kita testing. Pendaftaran pengunjung nih, sudah ada data pengunjung baru serta password-passwordnya. Oke, kemudian untuk menyimpannya, kita di admin itu ada create insert pengunjung. Nah, kita copy scriptnya, Ctrl A, Ctrl C. Maaf, di insert pengunjung, kita klik di bagian sini, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah insert pengunjung, saya letakkan di sini. Oke, seperti ini.
pengunjung. Nah, kemudian di dalam, kalian perhatikan di sini, di dalam create ini kan ada konektor. Nah, sementara di dalam pengunjung create tidak ada konektor. Sebenarnya konektor itu kita bisa pakai ambil dari luar, ambil dari aset ini. Nah, berarti di sini coba kita testing. Titik-titik back, titik-titik back. Dia keluar dua ini folder, folder create dengan folder pengunjung. Kemudian ini dia mundur dua folder ya, mundur folder create, folder pengunjung. Kemudian kita tambahkan aset garis miring fungsi garis miring konektor seperti ini. Jadi di sini juga sama. Jadi kita tidak perlu menempatkan kayak di admin ini kan create kita taruh konektor. Nah, jadi di pengunjung ini sebenarnya di create tidak usah taruh konektor. Jadi nanti untuk admin juga tinggal kalian perbaiki. Ini model yang kedua, kita bisa taruh konektor di dalam create atau sumbernya hanya satu di bagian aset tadi. Nah, terus ini variabel 13456 dia akan simpan variabel ini proses simpannya, tapi dia kembali ke bukan ke beranda, dia kembali ke indeks. Dia tidak. Oh ya, ini dia cek pengunjung yang sudah ada atau belum. Kemudian M-nya ini tidak ada. M-nya ini tidak ada. Dia cek apakah duplikasi atau tidak. Kalau duplikasi ya dia tidak bisa ini lagi kan. Oke. File save out. Seperti ini. Terus untuk identifikasi duplikasi data nanti sebentar. Kita testing dulu. Refresh pendaftaran pengunjung, misalkan Advenia Nura. Misalkan. Lahirnya kita isi-isi saja dulu. Untuk klik simpan. Nah, ini dia punya ini tidak jadi. Dia punya form. Nah, ini form ini tidak ada di sini. Tidak ada form di sini. File, save all. Kita refresh dulu pendaftaran pengunjung. Tanggal lahirnya kita isi-isi saja. Simpan. Oke. Nah, dia akan muncul di sini duplikat pengunjung karena memang sudah ada. Muncul duplikat pengunjung. Nah, jadi backnya ini sepertinya keliru. Insert pengunjung. Dia kembali mundur dua folder. Kita tambah lagi. Ctrl S. Insert pengunjung. Coba kita lakukan hal yang sama. Simpan. Oke, dia kembali ke sini.
dia kembali dengan keterangan insert duplikat pengunjung. Nah, jadi kita harus tambahkan di beranda ini di admin, di beranda, nah kita copy ini Ctrl C, saya letakkan di bagian indeks. Datang di bawah sini, Ctrl V, tapi ada beberapa duplikat pengunjung, ini kita hapus. Duplikat pengunjung. S, kita refresh, nah dia muncul duplikat pengunjung seperti ini. Nah, untuk duplikat pengunjung ini kita jangan letakkan di sini, kita letakkan saja di luar bad guest yang ini kan, bukan di luar ini, di luar jumbotron. Nah, kita letakkan di sini. Ctrl S, email atau telepon telah terdaftar. Pendaftaran gagal. Email atau telepon telah terdaftar. Nah, kita refresh. Dia keterangannya ada di sini. Pendaftaran gagal. Kemudian kita tambah ini berhasil. Ini kita kasih sukses. Pendaftaran berhasil. Silakan login untuk mengubah akun atau melihat daftar transaksi peminjaman buku yang Anda lakukan. Seperti ini. Berarti di bagian admin saya insert pengunjung ini, kalau berhasil maka dia akan kirim pesan juga. Di sini berhasil. Sekarang kita refresh. Pendaftaran pengunjung, nama Petronella Kesik. Tempat lain mau alamat perempuan adminnya Sik. Nomor teleponnya masyarakat umum. Simpan. Oke.
Pendaftaran berhasil, silakan login untuk mengubah akun atau melihat daftar transaksi peminjaman buku yang Anda lakukan, yang telah Anda lakukan. Seperti ini, kalau dia mau mencari buku, jenis buku olahraga, jumlahnya penelusuran Puspa akan muncul seperti ini. Olahraga Anda mencari buku yang berjudul, oh ini tidak kelihatan. Buku yang berjudul, kita langsung saja tulis di sini. Variabel get atau close ya. Close. Variabel post kata kunci. Seperti ini, Anda akan mencari buku yang berjudul A. Kita tambahkan di sini str to lower, dia konversi menjadi huruf kecil semua. Kemudian dia konversi lagi menjadi setiap huruf pada awal kata menjadi huruf besar. UC word huruf S. Jadi kita reverse. Kalau dia jadi jenis buku olahraga, judulnya A, penelusuran Puspa, maka akan menjadi A di sini. Asli. Akan jadi seperti ini. Untuk scriptnya, ini untuk index tambahannya. Oke, di bagian Puspa ini kita kasih nama dulu karena terlalu kosong.
S, kita refresh seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan login untuk pengunjung. Login pengunjung. Login pengunjung ini dia masih kosong seperti ini. Oke, kita lihat di sini daftar pengunjungnya masih belum bersih. Kita buka di indeks. Nah, di sini untuk jenis kelaminnya kita tambahkan di bagian sini. Option, di jenis kelamin dan juga di kategori. Ini kita letakkan setelah ini. Kemudian nah di value-nya ini dalam keadaan kosong. Value ID pengunjungnya tidak ada. Value-nya kita hapus. Ini kecuali untuk fungsi ubah. Ini juga kita kosongkan. Seperti ini. Ini juga kita
Oke, jadinya seperti ini. Kita simpan. Coba kita tambahkan satu lagi data pengunjung. Disimpan. Ini coba kita buka di admin data pengunjung. Kuota sudah ada di sini. Masyarakat. Seperti ini, kalau kita lihat daftar pengunjung dalam keadaan bersih, ini dia terisi otomatis kan. Bisa seperti ini. Kalau mau cari data olahraga, pengisian pustaka. Oke, untuk pembuatan autentikasi dan manajemen pengunjung, itu kita akan lanjut di modul berikutnya.